saudara-saudara, satu di bumi, Ulang lagi, satu nggak apa-apa. Ulang sama lagi. Bapak, katanya Ulang satu. lagi. Ulang Nah, lagi. jadi disinilah ketidakjujuran Edis ketika sudah terdesak, saudara-saudara. Sudah nyata-nyata, Yesus berbicara di Mahkamah Agama, terus satu yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk. Yesus di Mahkamah Agama lagi di sidang. Yesus Ulang berkata lagi. begitu. Ada berapa Bagaimana Yesus mungkin? gitu? Bagaimana mungkin? Atau Yesus saya yang lagi di bantu kamu Mahkamah bertanya Agama, kepada saya, siapa yang duduk di Mahkamah Agama? Yesus. Ada berapa Yesus? Iya. Satu. Ulang lagi pertanyaan yang Ya, sama. berarti saat itu Yesus lagi membela diri ya? Tidak. Loh, terus yang di Mahkamah Agama siapa? Yesus. Ulang lagi pertanyaanmu. Yang di surga siapa? Yesus. Anak TK juga tahu. Nggak mungkin Yesus Ulang lagi membela diri. pertanyaanmu. Nah, disinilah teman-teman, saya hebater Kristen, saya kuliah habis-habisan yang katanya hebat. Tidak berani dia jujur, Sudah. saudara-saudara. Berat pertanyaan saya, saudara-saudara. Sudah. Seperti begini kualitasmu. Yang Begini tahu kualitasmu. kamu Dis. diketawain orang, tahu nggak? Saya nggak diketawain, yang diketawain Anda, Dis. Baik, Kenapa? sudah bisa Karena gantian. Anda jujur. Sudah bisa gantian? Saya minta Anda jujur dulu. Anda akui bahwa ada dua Yesus. Enggak. Nah, Enggak. Yesus ada di bumi dan satu Yesus yang ada di surga di sebelah kanan Bapak. Pengertian di sebelah kanan itu memerintah. Definisi mulai sekarang sudah terjadi atau belum? Mulai sekarang itu terjadi berarti mulai Apa hari mulai itu. sekarang? Berarti sudah terjadi hari Ya. itu. Nah, hari itu sudah terjadi. Yang hari itu lagi berbicara di Mahkamah Agama siapa? Pulang lagi pertanyaan Yesus. Nah, dia tidak berani jujur, saudara-saudara. Makanya saya bilang dari Sampai awal, capek dia kita bikin. Nah, terus. ya, ketika kita menggunakan Bible itu tertulis dalam bahasa Indonesia, apakah kita menggunakan kaidah bahasa Argentina? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekarang kata mulai sekarang sudah duduk. Makna kata sudah duduk dalam bahasa Indonesia apa? Memerintah. Loh, adakah? Di mana? Ayo buka kamu. Saya buka KBBI. Makna kata sudah duduk memerintah. Ya, karena itu KBBI. Waktu Bible ditulis KBBI belum ada. Loh, makanya saya bilang, apakah kita menggunakan definisi bahasa Argentina atau definisi bahasa Indonesia? Diulang lagi pertanyaannya. Ulang. Sampai kamu nanti ulang-ulang itu. Udah. Jadi disinilah teman-teman ya, ketidakjujuran Edis bahwa ternyata di Kristen ada dua Yesus. Oke, sudah. Ya, yang satu di Mahkamah Agama, yang satu di bersamping kanan Bapak lagi duduk di sebelah kanan Bapak. Sudah? Ya oke, sekarang kita sepakat. Sudah selesai? Ya, kita akui sepakat. Baik, Di Kristen sudah ada selesai dua Yesus. belum? Ya sudah selesai. Baik, boleh sekarang gantian. Saya bertanya. Ya, sepakat dulu. Ternyata di Kristen ada dua Yesus. Nggak ada. Nah, berarti tidak berani jujur. Nggak ada. Kenapa Anda maksa saya harus dua? Loh, terbukti di Mahkamah Agama lagi duduk satu orang. Terus yang sama Ya di sebelah kanan sudah, Bapak. kalau Anda memaksa ada dua, ada tiga, nggak apa-apa, orang Anda Islam kok, Enggak, gimana? Anda boleh mengatakan jujur dulu bahwa ternyata di Kristen Yesus ada dua. Nggak ada saya mengaku itu. Nah, kembali lagi teman-teman, berat memang untuk jujur, saudara-saudara. Sudah. Kenyataan itu pahit, saudara-saudara. Baik. Jujur Boleh dulu, sekarang jujur saya ganti, bertanya. Anda boleh bertanya Takut setelah ditanya Anda kan? memberikan pengakuan. Takut ditanya. Udah saya bilang teman-teman, orang Islam kalau ditanya, ketika agama Islam ditanya, maka bubarlah agama itu. Ketika Yesus berani jujur ada dua Yesus, maka bubarlah kalian. Baik, Bubar. sekarang boleh saya nanya balik. Ungkapan yang sama dengan itu, boleh? Iya, tapi selesaikan Baik, ini. saya balikkan dulu kamera Selesaikan saya. ini. Saya balikin dulu Anda kamera harus saya. jujur. Baik, tenang. Bentar, jangan lari dari pertanyaan Baik. saya, Dis. Mau Jangan lari kamu, mau takut ditanya kamu Saya kan? nggak lari. Takut kamu ditanya kan? Baik. Perhatikan apa kata Muhammad. Perhatikan. Justru Ini yang Muhammad lari. berkata, tenang. Orang-orang mendapat petunjukku. Apa Saya kata nggak lari, Muhammad? Dis. Tenang. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham Saya nggak kalian. akan Tenang. jawab itu. Saya akan nggak jawab itu Tenang. sebelum permasalahan selesai. Rajul, saya tanya sama kamu. Sudahkah umat muslim menggigit sunnah Muhammad dengan gigi geraham? Saya nggak membahas itu. Saya tanya Lari dari kamu. pembahasan saya. Sudahkah umat muslim Clearkan menggigit dulu masalah sunnah saya. Rasul? Ya. Sudahkah Clearkan kamu dulu menggigit persoalan sunnah saya, Rasul Dis. dengan gigi geraham? Beginikah kualitasmu, Dis? Mampu membantu saya. Pertanyaan saya simpel sama kamu. Tolong Loh. jawab ini. Sudahkah kamu Pertanyaan gigit saya sunnah juga Rasul dengan simpel. gigi geraham?
Sudah belum? Pertanyaan saya juga simpel. Ada berapa Yesus? Ditanya, sudahkah kamu menggigit sunnah Rasul dengan gigi Kenapa? Jadi geraham? teman-teman disaksikan berapa Kamunya orang di sini? bingung. Ya, Gimana? saya jelaskan. Harusnya Ketika begini Yesus di nih. hadapan Ini mahkamah ada sunnah agama, Rasul. Ini ada sunnah ketika Rasul. Yesus Kamu gigit di dengan gigi hadapan geraham gini. mahkamah agama, Itu namanya maksudnya ternyata menggigit Yesus sunnah Rasul dengan berkata, gigi geraham. mulai sekarang, definisi mulai Ya, sekarang kamu anak tidur di bawah manusia sana. tidak duduk, Tidur kau di bawah sana. Sudah saya katakan, ketika saya membaca Al-Qur'an, perkataan Muhammad itu, gigitlah sunnahku. Ketika ada kata-kata gigitlah sunnahku dengan gigi geraham, saya tidak memaknai umat muslim suruh begini. Kalau yang begini itu kamu. Gimana? Oke, kita kasih naik ada sebentar. Cut Mita. Ini Cut Mita kayaknya sudah pernah naik ini Cut Mita ini. Ya, Cut Mita. Selamat Hai Bang malam, Edi. Cut Mita. Selamat malam Bang Edi. Sorry Bang Edi, sekali lagi minta maaf belum bisa on cam. Saya Bang Edi hanya ingin mengklarifikasi saja. Karena itu waktu yang lalu pernah saya naik kan Bang Edi. Banyak yang komen kalau itu saya bukan orang Aceh asli. Oke, saya tarik nafas panjang dulu. Tapi saya memang orang Aceh asli, dan nenek moyang saya pun orang Aceh asli. Bapak saya keturunan Ampon, almarhum, dan mama saya keturunan Cut. Jadi misalkan ada orang Aceh yang tidak terima saya bukan orang Aceh karena saya Kristen, itu terserah mereka. Nyatanya saya 100% saya Aceh. Kalau mereka bilang kenapa bukan orang Aceh karena logatnya, iya jelas karena saya tahun 1998 saya sudah keluar dari Aceh. Dan waktu itu kan belum ada kayak sekarang bisa telepon. Dulu kan belum ada telepon genggam, cuma pakai wartel. Jadi masih susah untuk berkomunikasi dengan keluarga pakai bahasa Aceh. Jadi hanya melalui surat. Kalau surat kan pakai bahasa Indonesia. Sedangkan saya pun tidak bersama dengan orang Aceh, tinggalnya banyakkan orang-orang bule. Jadi beda bahasanya kan kayak gitu. Jadi makanya Intinya begini, ini Cut Mita ini adalah orang Aceh Tulen dan sudah meninggalkan agama Islam, betul? Iya betul Bang, betul, 100%. Sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, betul? Oh, tentu saja itu Tuhan Yesus itu luar biasa bagi saya dan tidak ada yang bisa beli Tuhan Yesus bagi saya, tidak ada yang bisa menukar dengan uang biarpun orang kasih saya 1.000 triliun, no way, tidak akan bisa. Karena jadi maksud saya begini, coba sampaikan dulu Cut Mita pesan dalam bahasa Aceh kepada orang-orang Aceh yang masih mengikuti Muhammad. Coba silakan. Dalam bahasa Aceh, silakan. Oke, good. Kakak Aceh, kakak Lun, dengan abang Lun, buka hati, buka pikiran, cara tanya berfikir yang betul. Mesti dah ni ikut Muhammad. Tiba ni tamang syurga, sedangkan gak nyan urung berdosa. Hana je tamang syurga gak nyan berdosa, sedangkan jino mantang lam kubu. Nah, itu saya coba terjemahkan. Iya. Okay. Jadi wahai orang-orang Aceh, ya kakak-kakak orang-orang Aceh, kenapa kalian ngikutin Muhammad sedangkan Muhammad tuh orang berdosa? Sedangkan Muhammad itu ada dalam kubur masih diikuti. Nah, betul begitu? Betul? Iya betul Bang. Pinter saya bahasa Aceh. Nah, silakan. Iya, lagi pakai bahasa Aceh juga. Ya lanjut bahasa Aceh lagi. Oke. Dan kalau ikut Tuhan Yesus, pasti mentemang surga karena Tuhan Yesus memang Tuhan dari surga turun ke bumi untuk menebus dosa kita yang berdosa ini. Makanya dia naik lagi ke surga, sedangkan Muhammad sampai jino mantang yang kubukan, hana so yang pegah kai kedewati hana toh, sedangkan
yang ikutnya memang betul-betul kayak fiksi, tidak nyata, hanya nyata betul. Betul. Jadi ya Bahkan sekarang itu sudah banyak orang-orang Islam sendiri yang mengatakan bahwa sosok Muhammad yang diberitakan oleh umat muslim ini lebih merupakan sosok legenda, fiksi. Begitu. Oke lah Kak Cutmita, kita Ya, Bang. supaya kita adil, kita berilah kesempatan kepada yang masing-masing muslim ya. Ya, Bang. Makasih Oke. banyak, Bang. Saya hanya ingin Sama-sama. klarifikasi aja. Yuk, makasih banyak, Baik, Bang. sama-sama Kak Mita, saya turunkan ya. Kasih turun deh, Bang. Kasih turun aja, Bang. Oke, saya turunkan. Ya teman-teman, banyak yang dari Minang, yang dari Aceh, ya itu sudah meninggalkan agama Islam banyak. Yuk silakan ya, silakan. Janganlah kalian ini ya hanya ikut-ikutan saja beragama. Pelajari betul-betul ya. Kita kasih naik ada Imam Bos Muda. Imam Bos Muda. Ya, selamat malam Imam Bos Muda. Selamat malam Bang Edis. Apakah Anda seorang muslim? Muslim 100%. Baik, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Kenapa Yesus itu bisa disebut Tuhan padahal udah jelas Yesus sendiri kan yang bilang bahwa dia bukan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan bukan Tuhan? Kalau ada Yesus Ya, mengatakan bukan Tuhan, saya lompat dari Monas. Silakan. Kata sampean tadi itu Edis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan. Kan orang yang duduk itu berarti manusia. Masa Tuhan duduk Edis? Nah, inilah yang saya bilang, Bang. Bible itu bukan bahasa Indonesia aslinya. Begitu juga dengan Al-Quran. Setuju? Oh iya. Oke. Sekarang saya mau tanya, Bang. Memangnya Tuhan yang Anda maksudkan ini bahasa Arabnya atau bahasa Bible, bahasa di dalam Bible itu apa? Ya masa Tuhan bisa duduk di sebelahnya itu kan manusia Edis. Memang susah. Karena ini penjelasannya secara logika lah yang masuk akal biar teman-teman yang nonton Bang, itu bisa tenang tahu. dulu ya. Tenang. Anda mengatakan Yang kepada masuk akal, saya. yang masuk akal Edis. Yang masuk akal penjelasannya. Bang, Anda mau diskusi atau mau debat kusir? Ya diskusi ini secara logika. Baik, Yang saya masuk tanya akal dulu lah. kepada Anda. Anda kan bertanya begini, bagaimana Ya. mungkin Tuhan kok manusia, betul? Iya bisa duduk di sebelah kanan gitu. Jangan duduk di sebelah kanan dulu, nanti duduk di sebelah kanannya, nanti. Anda mengatakan Tuhan kok manusia, betul? Ya ya. Oke. Tuhan itu yang Anda maksud itu di dalam bahasa Arabnya apa? Rob. Rob. Kalau Rob kok manusia, saya bilang begitu gimana? Rob itu bukan manusia Edis. Oke, baik. Saya tunjukkan kalau Rob di dalam Al-Quran manusia ya. Baik. Coba bukakan Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Langsung saja bukakan. Baik. Saya tunjukkan ya surat Yusuf. Sebentar. Di sini jelas sekali Robnya manusia. Jadi banyak orang muslim ini mengajukan pertanyaan yang sebenarnya sedang membuat Quran itu jadi bahan olok-olokan. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Masa Tuhan Sabar. bisa duduk di sebelah kanan. Sebentar. Jangan ngomong sebelah kanan dulu. Kita ngomong kok Rob kok manusia dulu. Ini ada Rob yang manusia dalam Quran. Perhatikan. Mana. Ini surat Yusuf ayat 23 ya. Betul? Iya ya. Oke. Di sini ada kata-kata innahu rabbi, betul? Iya ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya Robku, betul? Sesungguhnya Allah itu kan
Itu kembali kepada Allah, Edis. Kalau Baik. bahasa Arab itu. Baik, kita baca ya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku. Begitu artinya, Baik, Edis. baik, saya bacakan. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, kata-kata sungguh tuanku ini dalam bahasa Arabnya adalah innahu robbi. Nah, apa dikatakan di sini? Mereka menyebut kata Rob untuk tuan dan orang-orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain, maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku, Robku. Dia telah memperlakukan diriku dengan baik. Nah, jadi kata-kata innahu robbi, sesungguhnya Robku, ditujukan kepada seorang manusia. Bagaimana mungkin Rob adalah manusia? Nah, ini. Ya kan itu udah jelas artinya, Edis. Sesungguhnya Allah itu Robbi. Coba Anda baca dulu dari sini. Itu Kola, bukan coba. terjemahannya yang di bawah, Edis, itu tafsir. Berarti Ibnu Katsir tolol. Yang di bawah itu kurang tepat itu. Bukan Iya, berarti artinya Ibnu itu Katsir yang di tolol. bawah. Lah, iya itu. Sebentar. Berarti Ibnu Ya. Katsir ini seorang tolol. Loh, gimana sih? Berarti Coba Ibnu jelaskan Katsir yang dungu. di sebelah kanan itu. Yang di sebelah kanan jangan lari Sebentar, kemana-mana. jangan lari dulu ke situ. Kamu kan mengatakan Tuhan kok manusia, ini Rob kok manusia, ini ada ini. Sesungguhnya Robku, innahu Robbi, telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya adalah Yusuf menyebut bahwa suaminya Zulaika itu sebagai Robnya, dan suaminya Zulaika itu memperlakukan Yusuf dengan baik. Gimana? Ya gimana itu, Edis? Jangan lari kemana-mana, Edis. Artinya itu kan udah jelas. Innahu Robbi. Coba Ya, jelaskan. sebentar. Innahu Robbi ditujukan ke siapa, Bang? Kepada Allah, innahu Robbi. Ayat itu tafsir Ibnu Katsir tidak mengatakan kepada Allah, tetapi kepada suaminya Zulaika. Ayatnya itu, coba lihat ayatnya, Edis. Kan ada kata Allah sebelumnya itu, Edis. Iya, ada kata Innahu itu kan Allah, Allah. Edis. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Robku. Nah, kata Robku itu maksudnya suaminya si perempuan itu. Ya mana bisa begitu, Edis? Ya berarti Rob kamu itu mengatakan Tuhan. bahwa Ibnu Katsir seorang dungu. Coba jelaskan dulu itu yang sebelah kanan itu. Sebelah Ini nggak mau- kanan maksudnya nggak mau memerintah. nggak mau jelasin apa gimana? Kalau nggak mau jelasin, Sudah saya jelaskan. bilang. Duduk di sebelah kanan artinya memerintah. Itu satu terminologi agama Yahudi, di mana Sang Mesias itu akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Maksud duduk di sebelah kanan itu artinya dia memegang pemerintahan. Sejak kapan ada tafsir begitu? Ada apa mungkin ada penyelewengan sejarah gitu? Oke, ya sudah. Jelaskan Saya secara tidak mau gini saja, Bang. Saya tidak mau memaksa Anda. Kalau duduk di sebelah kanan, Anda bilang duduk. Nah, begitu ya, nggak masalah. Namanya kalau juga menurut Islam. Saya sebelah kanan. Nggak masalah, Bang. Tenang, nggak masalah. Anda mau pahami duduk di sebelah kanan itu artinya duduk betulan, tidak masalah. Karena Anda masih Iya. Islam. Saya kan sudah mengatakan orang Islam pasti tidak waras. Nah, sekarang saya mau kutip satu ayat di dalam hadis. Muhammad mengatakan, gigitlah sunahku dengan gigi geraham. Saya tanya sama Anda, orang Islam sudah pada gigitin belum kitab hadis itu? Udah digigitin belum dengan gigi geraham? Ya, belum, Edis. Kenapa kamu nggak gigitin sunah Rasul dengan gigi geraham? Padahal udah diperintahkan, gigitlah sunahku dengan gigi geraham. Coba. Lari dia.